Gimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswa kami semuanya, siswa-siswa Kristen? Saya percaya kita semua berada dalam kasih Tuhan ya, oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembelajaran. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 5 SD, pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran yang kedua dengan judul Banyak Kekuranganku Tetapi Tuhan Menerimaku, ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam pelajaran, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih dan kebaikan kepada kami. Hari ini kami mau belajar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mohon Roh Kudus memimpin dan menguasai kami, sehingga kami dapat memahami dan menerima pendidikan dan pelajaran daripada Engkau pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, dalam segala sesuatu Allah menciptakan semuanya dengan baik, dengan indah dan teratur, ya. Allah menciptakan pasti dengan suatu tujuan. Demikian juga kita diciptakan dengan tujuan supaya apa? Supaya kita mengabdi kepadanya, supaya kita beribadah kepadanya, supaya kita bersekutu, supaya kita memuji-muji Allah. Siswa-siswa kami sekalian, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah baik, indah, dan teratur. Pada hari terakhir Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Eden adalah taman yang sangat indah. Sekali lagi, Taman Eden itu taman yang sangat indah. Kehidupan manusia sangat bahagia dan begitu luar biasa. Jadi, Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden. Kemudian Tuhan memberikan perintah untuk menjaga dan memelihara ciptaan yang lain, memelihara, mengembangkan ciptaan yang lain. Itu merupakan tugas dan tanggung jawab kepada manusia yang diberikan oleh Allah. Kemudian ada tanggung jawab yang lain juga supaya manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Lalu selain Tuhan memberikan perintah dan tugas, Tuhan juga memberikan larangan. Larangannya adalah semua pohon di dalam taman ini buahnya boleh dimakan dengan bebas. Tetapi ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu tidak boleh dimakan buahnya. Namun dalam Kejadian 3 jelas bahwa manusia tidak menaati firman Allah. Dalam 1 Timotius 1 ayat 14 dikatakan bahwa Hawa tergoda oleh bujukan iblis yang memakai tubuh ular untuk mengambil dan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, lalu memberikan buah itu kepada Adam. Dengan demikian keduanya, yaitu manusia Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Dosa merupakan akibat usaha manusia untuk menjadi seperti Allah. Hal itu berarti manusia menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Allah. Kita mengingat sejenak pembelajaran 1 bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Setelah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi mencerminkan gambar Allah. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Akibat dosa Adam dan Hawa, mereka menerima hukuman dari Allah. Mereka diusir dari Taman Eden serta merasa takut dan malu bertemu dengan Allah. Adam harus bekerja keras untuk mengolah tanah, sedangkan Hawa akan sangat menderita kesakitan saat melahirkan. Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan dosa tidak hanya ada dalam keluarga Adam dan Hawa, tetapi menjalar, menyebar luas secara pribadi, kolektif, dan universal kepada seluruh umat manusia. Dalam Roma 3 ayat 23 disebutkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setiap bayi yang baru lahir sudah memiliki dosa, yaitu dosa warisan. Hal ini dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 7. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Jadi otomatis dosa akan hidup dalam tubuh, dalam setiap diri manusia yang dilahirkan. Dalam Roma 6:23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Maut merupakan kematian yang kekal, hukuman dari Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ada ratap tangis, ada permusuhan, iri hati, dengki, marah, sombong, hawa nafsu, pemberontakan, dan kejahatan lainnya. Kain membunuh Habel karena iri hati. Menara Babel didirikan sebagai lambang keangkuhan atau kesombongan, dan itu semua hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, manusia yang telah menjadi berdosa itu mengalami berbagai-bagai kehidupan yang tidak baik. Dosa meracuni hati, pikiran, dan angan-angan manusia. Walaupun manusia sudah rusak dan sedang menuju kebinasaan, nah inilah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah tetap mengasihi manusia yang diciptakannya menurut gambarnya. Allah tidak menghendaki kebinasaan, melainkan keselamatan. Oleh karena itu, Allah senantiasa memelihara manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan yang sudah memberontak kepadanya. Bukti kasih Allah yaitu janji keselamatan kepada orang-orang berdosa disebutkan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Disinilah terletak janji pertama Tuhan. Janji itu disebut janji induk. Janji ini berbicara tentang kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus inilah yang akan memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, serta bangkit dari kematian, naik ke surga untuk menyelamatkan manusia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan bahwa manusia dapat dibebaskan dari dosa bila menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, siswa-siswa kami semuanya, secara khusus kelas 5, rangkuman pelajaran kita hari ini adalah demikian. Dalam segala sesuatu, Allah menciptakan semua dengan baik, indah dan teratur. Allah menciptakan pasti dengan tujuan. Begitu juga saat Allah menciptakan manusia, Allah bertujuan supaya manusia mengabdi kepadanya karena kasih. Ternyata manusia tidak taat dan jatuh ke dalam dosa, sehingga rusaklah gambar dan citra Allah dalam diri manusia. Akibat dosa, manusia mengalami banyak penderitaan. Namun karena kasih Allah kepada manusia, Allah menjanjikan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia. Keselamatan diperoleh bukan karena kebaikan manusia, melainkan karena anugerah Allah. Ya, oke. Marilah kita hidup sesuai dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Demikian tadi pembelajaran kita untuk sesi ini. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selesai pembelajaran ini berdoa dan lakukan apa yang kita dapat hari ini, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salam dalam kasih Tuhan.